Bab 571. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Qingshan di sini mengacu pada Tang Qingshan, sedangkan Lansi mengacu pada pemimpin paviliun Lansi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Tang Qingshan berjanji kepada penguasa paviliun Lansi bahwa pasti ada Lansi di tempat Qingshan berada. Sayangnya, pengkhianatan yang kejam dalam perasaan dan balas dendam dalam cinta membuat kedua orang itu benar-benar putus. Kemudian, Tang Qingshan membunuh saudara seperguruan muda dari Master Paviliun Lansi, yaitu Master Bayangan, yang membuat Master Paviliun Lansi runtuh. Pada saat itu, Master Paviliun Lansi adalah jenius seni bela diri paling top dan paling kuat. Akhirnya, ia memilih untuk pensiun ke daerah terlarang dan Gunung Wanjian dan tidak pernah dilahirkan. Kali ini, jika bukan karena membudidayakan suling dan membantu paviliun Raja Pedang, pemimpin paviliun Lansi tidak akan muncul. Bagaimanapun, pemimpin paviliun Lansi sudah tua. Dia bukan lagi orang muda. Eranya telah berlalu lebih dari 100 tahun yang lalu. Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan. Sebenarnya, dia tidak asing dengan 8 kata, di atas Gunung Hijau, pasti ada Lansi. Dia bahkan merasa sangat akrab dengan kata-kata itu. Secara khusus, Tang Xian ingat dengan jelas bahwa sebelum susu leluhurnya mati, dia masih membicarakan 8 kata ini. Apakah dia yang ada di hati kakek? Mengapa? Tang Xian tampak linglung. Dia menatap sosok pemimpin paviliun Lansi untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Karena Tang Qingshan sangat mencintai pemimpin paviliun Lansi, mengapa dia tidak berakhir dengan pemimpin paviliun Lansi? Ada banyak kebingungan di hatinya, tetapi Tang Xian tidak tahu bagaimana bertanya, karena saat ini, pemimpin paviliun Lansi telah pergi bersama suling. Mata si Ma Xingyun sangat suram dan galak. Dia menatap sosok suling dan berteriak dengan marah, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membuatmu mati. Tang Xian menatap si Ma Xingyun dengan dingin. Di bagian bawah matanya, dia menyeka beberapa warna menghina untuk sementara waktu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin kamu masih lawannya lain kali? Apakah kamu tahu siapa Lansi? Si Ma Xingyun tercengang. Dia dan Tang Xian berasal dari sekolah yang sama, keduanya dari Sekte Yanyun. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xian akan membantu suling berbicara. Pada saat ini, Ouyang Flaming, yang tinggal di sebelahnya, berkata, Lansi, kekuatan teratas lebih dari 100 tahun yang lalu, bahkan di negara kuno Dayan, sulit untuk bertemu musuh. Dulunya setenar Tang Qingshan, yang membunuh kaisar. Itu disebut pasangan yang tak tertandingi. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Tang Qingshan meninggalkan Lansi, dan keduanya putus. Bagaimana kamu tahu tentang misin ini? Si Ma Xingyun terkejut. Asal kamu baca lebih banyak tentang sejarah Yanyunzong, kamu pasti tahu hal-hal ini. Lagi pula, Tang Qingshan, yang membunuh kaisar, adalah pemimpin pertama Yanyunzong. Dia datang ke kekaisaran Lanxing dan jatuh cinta di sini. Api Ouyang mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, konon di kekaisaran Lanxing ada seorang jenius top, Sang Guanmi, dengan tulang binatang yang rakus. Sekarang sepertinya selain Sang Guanmi, ada seorang jenius top lain di tempat sekecil kekaisaran Lanxing. Ya, lagi pula, kekaisaran Lanxing tidak besar, hampir seperti kekaisaran Honglian. Tapi sekarang, kekaisaran Lanxing telah melatih terlalu banyak talenta top. Tang Xian mengangguk. Dia menatap api Ouyang. Putra keluarga Ouyang memang berpengetahuan luas. Tidak seperti si Ma Xingyun, yang hanya tahu kesombongan, kurang pengetahuan dan sangat sok suci. Si Ma Xingyun, apakah menurutmu orang itu lebih kuat darimu? Tang Xian menatap si Ma Nebula dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku yang terkuat. Tapi, si Ma Xingyun menundukkan kepalanya karena malu dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia hanya alam Zenwu tingkat kedua, dan kamu sekarang berada di tahap awal alam Tianwu. Aku dan Ouyang Yanyan baru saja menyaksikan pertempuran itu. Meskipun kekuatanmu lebih baik, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jalan bela dirinya tidak lebih lemah dari jalan sihir kuno yang kamu ambil. Kamu memiliki tulang hitam, tetapi dia memiliki metode Kirin. Sangat sulit untuk menghancurkannya. Jika kamu ingin menghancurkannya, tidak mengherankan, ketika dia mencapai 5 tingkat alam Zenwu, dia akan melampauimu. Tang Xian menatap si Ma Nebula dengan dingin dan menganalisisnya dengan saksama.
Dia tahu bahwa suling dapat menahan kekuatan Sima Nebula dengan kekuatan ganda dari alam Zenwu. Ketika suling mencapai alam Zenwu kelima, dia akan dapat mengalahkan Sima Nebula. Jika kamu berpuas diri dan tidak berlatih keras, dia akan segera melampauimu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menjadi lawannya ketika dia keluar dari Kekaisaran Lanxing dan memasuki negara kuno Dayan? Tang Xian berkata dengan dingin. Begitu, Sima Xingyun mengangguk dan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia tidak hanya ditampar oleh pemimpin pavilion Lanxi, tetapi juga dipermalukan oleh Suling dengan kekuatannya, yang tidak diragukan lagi merupakan semacam penghinaan baginya. Saat ini, Sima Xingyun semakin membenci Suling. Dia ingin segera menginjak Suling dan membuat Suling mati dengan susah payah. Bajingan kecil sialan, aku telah menderita penghinaan seperti itu. Aku akan membiarkanmu mati lain kali aku bertemu. Mata Sima Xingyun suram dan berkata dengan suara kejam di dalam hatinya. Setelah meninggalkan tempat itu, Suling mengikuti pemimpin pavilion Lanxi. Kekuatan pemimpin pavilion Lanxi benar-benar tidak dapat diprediksi. Sima Xingyun tidak tahan hanya dengan satu tatapan. Sisu, kita mau kemana? Ikuti pemimpin pavilion Lanxi sampai ke Gunung Warcraft. Anda tahu, dengan semakin dalamnya Gunung Warcraft, yang Anda temui bukan lagi Warcraft tingkat rendah, tetapi Warcraft tingkat tinggi yang sesungguhnya. Warcraft itu sangat kuat, tidak cukup untuk melawan mereka hanya dengan kultivasi Suling saat ini. Temukan teman lama saya, pemimpin pavilion Lanxi berkata perlahan. Saya ingin meminjam sesuatu darinya untuk membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Apa? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal ajaib. Penguasa pavilion Lanxi tersenyum dan berkata, kristal ajaib Warcraft level 8. Z. Mendengar apa yang dikatakan Master Pavilion Lanxi, Suling segera menarik napas. Kristal ajaib Warcraft level 8. Betapa berharga dan langka ini. Anda tahu, di Gunung Warcraft ini, Warcraft yang dapat mencapai level 8 mungkin hanya ular baki. Faktanya, kekuatannya sebanding dengan seni bela diri teratas di Yin dan Yang, dan bahkan mencapai tingkat supremasi manusia. Dapat dikatakan sangat mengerikan. Bagi Warcraft, kristal ajaib itu sama seperti darah prajurit. Kristal ajaib itu sangat berharga. Hampir mustahil bagi prajurit untuk menemukan Warcraft dan meminta kristal ajaib itu. Sekarang, penguasa pavilion Lanxi secara pribadi membawa Suling ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menemukan kristal ajaib Warcraft level 8. Apakah Anda benar-benar dapat menemukannya? Dia dan saya adalah teman lama. Dia pernah berutang janji kepada saya. Melihat Suling terkejut, pemimpin pavilion Lanxi tidak dapat menahan tawa dan berkata, kalau tidak, bahkan saya tidak dapat merampok kristal ajaib dari tangan Warcraft level 8. Bagaimanapun, Warcraft manapun menganggap kristal ajaib itu sebagai harta karun dan tidak ingin menyerahkannya dengan mudah. Ya, Suling bersemangat. Ternyata pemimpin pavilion Lanxi yakin akan mendapatkan kristal ajaib level 8, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia mengira bahwa pemimpin pavilion Lanxi berencana menggunakan kekuatan untuk merebut dan menjarah secara langsung. Begitu dia melakukannya, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan pemimpin pavilion Lanxi. Bagaimanapun, ini adalah dunia luar. Jika pavilion Lanxi mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan di luar Yin dan Yang, itu akan menarik sanksi dari hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Ayo pergi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kamu tidak harus bermalas-malasan di jalan ini. Kamu harus menantang Warcraft level 3 dan level 4 itu berulang kali, terus-menerus menyempurnakan tubuhmu dan meningkatkan kekuatan tempurmu. Bahkan jika kamu kalah, mereka tidak berani membunuhmu karena aku di sini. Pemimpin pavilion Lanxi menatap Suling dalam-dalam dan berkata, ya, Sisu. Suling tahu bahwa peningkatan ini adalah kesempatan baginya. Dia harus memanfaatkannya. Bagaimanapun, untuk kesempatan ini, pemimpin pavilion Lanxi bahkan keluar dari gunung. Ini berarti bahwa pemimpin pavilion Lanxi tidak ragu untuk menghabiskan vitalitasnya sendiri dan membantu Suling meningkatkan wilayah dan prestasinya jauh di dalam pegunungan Warcraft. Suling mengikuti pemimpin pavilion Lanxi dan terus maju. Sepanjang jalan, harus dikatakan bahwa dengan perlindungan dari penguasa pavilion Lanxi, Suling tidak takut pada Warcraft sekuat apapun yang ditemuinya. Penguasa pavilion Lanxi mendukung Suling untuk menantang Warcraft level 2, menengah dan selanjutnya, bahkan Warcraft level 3 dan level 4,
tetapi perlu Anda ketahui bahwa kekuatan Warcraft level 3 dan level 4 telah mencapai level yang sebanding dengan fenomena surgawi level menengah dan tinggi. Dengan kekuatan suling saat ini, dia sama sekali tidak dapat bersaing dengan Warcraft level 3 dan level 4. Dalam perjalanan menuju kedalaman pegunungan Warcraft, suling bertemu dengan seekor kera haus darah. Kera haus darah itu tingginya 5 atau 6 meter. Sepasang lengan kera setebal dan setipis pohon. Kekuatan yang dihasilkan saat melambaikan lengan kera itu bisa mencapai lebih dari puluhan ribu jun. Dengan satu pukulan, itu sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Kekuatannya sangat kuat. Kera iblis haus darah semacam ini adalah Warcraft level 4, dan kekuatannya sebanding dengan fenomena surgawi tingkat tinggi. Setelah satu gerakan, Su Ling mengepalkan tangan keras ke arah kera iblis haus darah, dan seluruh orang itu langsung terlempar ke belakang, menyemburkan darah ke mulutnya. Dia merasa otot dan tulangnya sakit sekali seperti patah. Su Ling mengembangkan metode Kirin dan bertarung dengan kera haus darah, tetapi hantu Kirin yang berevolusi dengan metode Kirin tiba-tiba hancur di bawah pukulan kera haus darah. Bahkan Su Ling terhantam puluhan meter jauhnya dan menghantam pohon besar di kejauhan. Pohon besar itu langsung patah dengan suara keras. Otot dan tulang Su Ling seperti hancur berkeping-keping. Rasa sakitnya luar biasa. Jika bukan karena berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, Su Ling tidak ragu lagi. Saya khawatir dia sudah terbunuh sekarang. Pada saat ini, Su Ling digantung dan dipukuli oleh kera haus darah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi penguasa pavilion Lansi tetap di dekatnya dan hanya menonton dengan tenang. Kera iblis haus darah adalah Warcraft level 4 dengan kekuatan yang kuat, tetapi dia lugas dan tidak punya rencana. Tidak diragukan lagi itu adalah yang terbaik untuk mengalahkan dan memurnikan tubuhmu dengannya. Melihat Su Ling yang terus-menerus dipukuli, pemimpin pavilion Lansi hanya tersenyum beberapa kali. Dia sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli apakah Su Ling akan terbunuh atau tidak. Bagaimanapun, Su Ling tidak bisa dibunuh bersamanya. Sebelumnya, pemimpin pavilion Xiao Yao meminta Su Ling untuk tinggal di bawah air terjun, di satu sisi, untuk membantu Su Ling mengeraskan kekuatan tubuhnya, di sisi lain, untuk membuat Su Ling mengerti arti pedang. Dalam 2 hari, Su Ling mengerti arti pedang, yang sungguh menakjubkan. Bahkan pemimpin pavilion Lansi pun malu, tetapi kekuatan fisik Su Ling yang dipadamkan di bawah air terjun belum mengalami penempaan pertempuran sesungguhnya. Tulang-tulang yang diperkuat sama sekali tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, pemimpin pavilion Lansi kini mengajak Su Ling untuk menantang Warcraft tingkat tinggi di kedalaman Gunung Warcraft. Ia berharap dapat mengalahkan tubuh Su Ling berulang kali melalui tangan-tangan Warcraft tersebut, sehingga membuat Su Ling lebih lentur. Meskipun kera haus darah memiliki kekuatan yang kuat, pikirannya terlalu sederhana. Tidak diragukan lagi, itulah cara terbaik untuk mengalahkan tubuh Su Ling dan membuat tulang-tulang Su Ling lebih kuat. Bang-bang, setelah beberapa suara keras, Su Ling dipukuli dengan keras oleh kera haus darah di tanah, dan tulang-tulangnya berbunyi klik seperti retak. Su Ling masih memuntahkan darah di mulutnya dan terbakar hebat, tetapi kera haus darah itu jauh lebih kuat daripada Su Ling. Bahkan jika Su Ling menggunakan lebih banyak cara, ia tetap tidak dapat bertarung dengan kera haus darah itu. Guru, jika kau tidak melakukannya lagi, aku akan dibunuh oleh gorila ini. Wajah Su Ling memucat dan berkata dengan senyum pahit. Sejak awal, pemilik pavilion Lansi menonton pertunjukan di dekatnya. Jelas, dia tidak ingin membantu Su Ling. Tetapi sekarang, melihat Su Ling dipukuli dan memuntahkan darah, penguasa pavilion Lansi berkata dengan lemah, gunakan kekuatan di tubuhmu, biarkan aku melihatnya. Kau tahu, Su Ling tertegun dan beberapa warna terkejut melintas di matanya. Sebenarnya, pada awalnya, pemimpin pavilion Lansi pernah mengatakan apakah Su Ling ingin membantunya membasmi benda-benda di tubuhnya, tetapi pada saat itu, Su Ling hanya menebak bahwa pemimpin pavilion Lansi tahu bahwa ada sesuatu di tubuh Su Ling, tetapi Su Ling tidak menyangka bahwa pemimpin pavilion Lansi dapat mengetahui bahwa itu memiliki kekuatan besar. Sekarang, pemimpin pavilion Lansi secara langsung mengatakan bahwa dia berharap Su Ling akan menggunakan kekuatan itu, yang tidak diragukan lagi menyentuh hati Su Ling. Pemimpin pavilion Lansi pasti tahu kekuatan itu. Yah, kau hampir bisa melihatnya saat kau mencapai levelku. Penguasa pavilion Lansi mengangguk dan berkata, selama itu tidak berbahaya bagimu, aku tidak akan melakukan apapun dengannya. Bagus,
Su Ling percaya pada pemimpin Paviliun Lansi. Dia yakin bahwa pemimpin Paviliun Lansi tidak akan menyakitinya, jadi dia langsung mulai menggunakan kekuatan kucing hitam. Pada saat berikutnya, momentum Su Ling melonjak puluhan kali lipat. Hantu kilin yang baru saja dikalahkan di belakangnya tiba-tiba mulai muncul. Ki misterius yang tak berujung dengan panik mengalir ke hantu kilin. Api hitam di tubuh Su Ling, seperti ular mamba hitam, langsung menempel dan melilit kilin. Pada saat itu, Kirin berubah menjadi Kirin api penyucian dengan api hitam. Itu sangat ganas. Raungan, Kirin yang ganas meraung liar. Bagaimanapun, kera iblis haus darah adalah Warcraft level 4. Dia segera menyadari perubahan momentum Su Ling, tetapi dia tidak takut. Dia melambaikan tangannya dengan liar dan menghantamkannya ke Su Ling. Fata Morgana Unicorn di belakang Su Ling telah menjadi entitas unicorn. Kekuatan yang semakin kuat dan mendominasi berkumpul di sekitar Su Ling. Tetapi pada saat ini, kera haus darah meraung di mulutnya dan memukul unicorn dengan tinju yang berat. Boom, boom. Setelah beberapa pukulan, entitas Kirin Su Ling runtuh dalam sekejap. Meskipun dia menggunakan kekuatan kucing hitam, dia masih tidak dapat melawan kera berdarah di depannya. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya dari kera iblis darah sebanding dengan alam surgawi tingkat tinggi. Dengan kekuatan Su Ling saat ini, dia masih bukan lawan dengan cara apapun. Kera haus darah itu sangat kejam. Setelah pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya, entitas Kirin pecah, dan Su Ling memuntahkan darah lagi. Kali ini, bahkan kucing hitam di dalam tubuh Su Ling memuntahkan darah. Su Ling, kau Shizu, gila. Warcraft level 4, yang kekuatan aslinya mencapai alam surgawi tingkat tinggi, paling-paling aku bisa melawan alam surgawi tingkat rendah. Bahkan jika kau dan aku bergandengan tangan, mereka akan mati. Kucing hitam itu gemetar sekujur tubuhnya. Baru saja, kera haus darah itu memukulnya dengan keras, hampir semuanya memukulnya, membuatnya sangat kesakitan dan tak tertahankan. Kau tahu, ia menyatu dengan Su Ling. Su Ling bertarung dengan kekuatannya, dan sebagian besar kerusakan akan dibagi dengannya. Matanya penuh darah dan berteriak, biarkan Shizumu melakukannya dengan cepat. Begitu, Su Ling memuntahkan darah dan berteriak keras. Matanya penuh darah dan kondisinya lebih buruk daripada kucing hitam itu. Bagaimanapun, tinjunya mengenai tubuhnya dan jiwanya hampir hancur. Segera, Su Ling menatap pemimpin Paviliun Lansi dan berteriak, "Shizu, bergerak cepat." Pemimpin Paviliun Lansi tetap di sampingnya. Tubuhnya membungkuk. Baru saja dia meminta Su Ling untuk menggunakan kekuatan itu. Dia hanya ingin menyaksikan batas Su Ling. Bagaimanapun, dengan kekuatan Su Ling, dia sering dapat membunuh orang di seberang perbatasan, yang sungguh aneh. Namun sekarang, pemimpin Paviliun Lansi akhirnya mengerti bahwa kekuatan dalam tubuh Su Ling dapat meningkatkan kultivasi Su Ling ke Tianwu. Terlebih lagi, itu masih merupakan ranah Tianwu tingkat tinggi. Apakah ini kartu Su Ling? Sungguh luar biasa. Ketika Anda memikirkannya, Su Ling telah berjalan keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim dan berlatih metode Kirin. Pemimpin Paviliun Lansi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Su Ling dengan mata baru. Tidak heran bayangan dan es bersedia menganggapnya sebagai masa depan Paviliun Jianwang. Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum beberapa kali, lalu tangan kanannya sedikit gemetar. Kelihatannya sederhana, tetapi hampir meruntuhkan ruang secara langsung. Kera haus darah itu juga ingin memukul Su Ling dengan tinju yang berat, tetapi ketika dia merasakan serangan kekuatan ini, dia mengubah pandangannya, menatap Su Ling dengan mata dingin dan berteriak, "Mengapa kamu seorang pejuang setingkatmu bersedia dilahirkan?" Kera haus darah itu adalah Warcraft level 4. Dia telah lama memiliki kebijaksanaan untuk memuntahkan orang. Sebenarnya, itu tidak berlebihan. Bagaimanapun, naga bulu emas segitiga di pegunungan Warcraft hanyalah Warcraft kelas 3, jadi dia bisa memuntahkan orang. Dunia yang makmur akan datang. Paviliun Raja Pedang ingin bersaing untuk mendapatkan sumber daya dunia ini. Aku sudah menjadi setengah dari orang-orang yang dikubur di peti mati. Jika aku tidak keluar untuk mendukung generasi mendatang, bagaimana orang-orang di masa depan dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan? Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum tak berdaya. Dia punya firasat bahwa dunia ini benar-benar akan menjadi dunia yang makmur, dan akan ada banyak orang kuat, bakat-bakat muda terbaik itu akan memanfaatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda dan kesempatan untuk melangkah ke seni bela diri yang paling kuat.
Di masa kejayaan Paviliun Jianwang, prajurit tertinggi surga juga dibiarkan, tetapi seiring berjalannya waktu, sumber daya surga dan bumi menjadi langka, dan menjadi semakin sulit untuk membiarkan yang kuat. Tetapi dalam kehidupan ini, saya tidak tahu mengapa, kesempatan itu tampaknya muncul kembali, dan dunia yang makmur akan datang lagi. Sebagai bakat paling berbakat dalam seni bela diri di Paviliun Jianwang dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin Paviliun Lansi tentu saja berharap bahwa Paviliun Jianwang dapat menumbuhkan benih, bersinar terang di antara para pelopor muda terbaik di masa depan, dan menukarnya dengan kemakmuran. Dan benih ini adalah suling. Dunia yang banyak, sudah lebih dari 1000 tahun. Apakah dunia yang banyak akan datang lagi? Kami telah tertidur selama beberapa tahun, dan kami tidak pernah merasakan bahwa dunia yang banyak akan datang. Kera yang haus darah itu terkejut di dalam hatinya. Di depannya, lelaki tua berambut abu-abu itu memiliki rahasia yang tak terbatas dalam kata-katanya, yang tampaknya agak misterius. Jika dia tidak tahu bahwa kekuatan lelaki tua itu benar-benar cukup kuat untuk menjadi tidak normal, kera haus darah itu akan benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu sedang membual. Wilayahmu terlalu rendah hati untuk disadari, tetapi itu tepat. Pemimpin Paviliun Lansi menatap kera haus darah itu dan berkata dengan santai. Kera iblis haus darah itu tercengang. Itu adalah Warcraft level 4. Itu adalah orang kuat yang tak terkalahkan di daerah ini. Kecuali jika terus masuk jauh ke pegunungan Warcraft dan bertemu dengan Warcraft level yang lebih tinggi, benar-benar tidak ada Warcraft yang dapat menandinginya. Tetapi sekarang, dalam kata-katanya yang santai, pemimpin Paviliun Lansi sama sekali tidak memperhatikannya. Jika seniman bela diri lain berani mengatakannya, kera haus darah itu akan meniduri kepala pihak lain dan membiarkan pihak lain mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Namun di hadapan lelaki tua itu, dia tidak berani melakukannya, bahkan berbicara dengan tidak sopan, karena perbedaan kekuatannya benar-benar terlalu besar. Apa itu ranah, Tuan? Tanya si kera haus darah, yang takut bergerak dan takut menyinggung lelaki tua berambut abu-abu itu. Biarkan ular baki keluar. Tangan kanan pemimpin Paviliun Lansi sedikit terkejut. Ruang itu runtuh, dan kekuatan tirani itu luar biasa. Kera iblis yang haus darah menyaksikan tindakan pemimpin Paviliun Lansi, dan bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Begitu, si kera haus darah berkata dengan cepat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak membunuh suling sebelumnya. Dia baru saja memukuli suling puluhan kali, memukuli suling di sekujur tubuhnya dan memuntahkan darah di mulutnya. Jika itu baru saja membunuh suling, lelaki tua itu pasti benar-benar membunuhnya. Kemudian, kera haus darah itu tidak berani berhenti, dan tidak berani menentang maksud dari penguasa Paviliun Lansi. Ia bergegas menuju bagian terdalam dari pegunungan Warcraft. Secara logika, Warcraft setingkat kera haus darah tidak memenuhi syarat untuk melangkah lebih dalam. Bagaimanapun, pegunungan Warcraft adalah sisa dari perang dewa dan iblis di zaman kuno. Ada beberapa Warcraft yang mengerikan di kedalaman pegunungan Warcraft. Kera haus darah seperti Warcraft level 4 dapat dengan mudah menyinggung Warcraft level yang lebih tinggi dan menyebabkan kematian jika mereka memasuki dan meninggalkan bagian terdalam dari pegunungan Warcraft sesuka hati. Namun sekarang, dengan instruksi lisan dari lelaki tua berambut abu-abu itu, ia mengumpulkan keberanian untuk bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan Warcraft dan datang ke daerah ini yang tidak berani ia injak. Namun, kera haus darah itu baru saja memasuki daerah ini dan segera diawasi oleh Warcraft level 6. Warcraft level 6 itu menatap kera haus darah itu seperti sedang memakan kera haus darah itu. Namun, kera haus darah itu melontarkan kata-kata dan berteriak, "Pria terkuat umat manusia, tolong lihat ular baki. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah." Ketika Warcraft level 6 mendengar nama ular baki, ia gemetar untuk waktu yang lama dan bergegas ke samping untuk menghindarinya. Ular besar baki berada di pegunungan Warcraft, tetapi ia adalah Warcraft level 8 yang sebenarnya. Kekuatannya yang sebenarnya sebanding dengan 9 puncak Yin dan Yang, dan bahkan mencapai level keadaan tertinggi. Dapat dikatakan sangat mengerikan. Memprovokasi Warcraft semacam ini sesuka hati tidak diragukan lagi akan menghancurkan diri sendiri. Masuklah. Jangan menunda. Warcraft level 6 itu melontarkan kata-kata dan berkata langsung. Pada saat yang sama, ia juga sangat aneh di dalam hatinya. Pria terkuat manusia macam apa yang berani meminta ular bagi? Kekuatan ular besar baki benar-benar terlalu kuat. Jika ular besar baki keluar dari gunung dan menyapu bersih pelecehan,
seluruh kekaisaran Lanxing akan menjadi salah satu dari sedikit prajurit yang dapat menghentikannya. Apakah itu benar-benar prajurit setingkat itu? Warcraft level 6 itu tercekat dalam hatinya dan terkejut. Dia berkata dengan heran, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada beberapa seniman bela diri setingkat itu. Mereka masih berada di area terlarang dan tidak dapat muncul sesuka hati. Sesaat kemudian, kera haus darah yang besar itu memasuki bagian terdalam dari Gunung Warcraft. Hampir semua Warcraft yang berkumpul di sini adalah Warcraft level atas, dan level terendah juga harus mencapai level 7. Namun, di sini, Warcraft level 8 hanya memiliki satu ular baki. Tubuhnya adalah ular besar, panjangnya lebih dari puluhan meter, dengan kecemerlangan hitam di sekujur tubuhnya. Ia telah berlatih selama ribuan tahun, tetapi masih belum mengubah jiao, dan tidak dapat mengubah bentuk manusia. Ular besar baki, orang terkuat di antara umat manusia sedang berkunjung. Kera haus darah itu gemetar dan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi ular sepanjang puluhan meter di depannya. Ia tidak ragu, jika ia berani menyinggung ular baki, saya khawatir ular baki dapat membunuhnya dengan satu gerakan, dan kemudian melahapnya secara langsung. Yah, aku sudah mengetahuinya sejak pertama kali dia masuk ke sini. Ular baki mengangguk, kemudian ia mengangkat kepalanya sebesar bukit. Sepasang pupil ular itu seperti lentera besar, memancarkan mata merah. Ia menatap kera haus darah itu dan berkata perlahan, kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh ular baki tiba-tiba terguncang, dan kera iblis haus darah itu langsung runtuh, tidak meninggalkan tulang. Warcraft level 7 di dekatnya melihat ular baki bergerak dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua gemetar. Ular baki benar-benar terlalu kuat untuk dibandingkan dengan mereka. Tuanku, kekuatan manusia level berapa di sini yang layak mendapatkan perhatianmu? Warcraft level 7, menatap ular baki, berkata dengan rasa ingin tahu. Aku dikalahkan olehnya lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi dia membiarkanku pergi, dan aku kehilangan janjinya. Dia harus datang ke sini untuk memenuhi janjinya. Ular baki berkata perlahan. Ular baki segera terbang ke udara, dan sepasang sayap besar muncul di belakangnya, terbang keluar dari gunung yang menjulang tinggi. Pada saat berikutnya, ular besar baki memuntahkan kata-kata orang dengan momentum seperti guntur dan berteriak, manusia kuat, akhirnya kau datang dan sampaikan permintaanmu. Aku berutang padamu. Kristal ajaib tingkat 8. Pemimpin paviliun Lansi sudah tua. Dia melihat ular baki, yang menghalangi matahari dan berbisik. Meskipun pemimpin paviliun Lansi tidak berbicara dengan keras, itu terdengar seperti Hong Lei bagi ular baki. 7 Warcraft tingkat lainnya terkejut mendengar Master Paviliun Lansi meminta kristal ajaib tingkat 8. Kristal ajaib tingkat 8 sangat berharga. Bahkan ular baki membutuhkan ratusan tahun untuk memadatkan kristal ajaib. Bagaimanapun, esensi kristal ajaib adalah kumpulan esensi darah dari tubuh Warcraft. Permintaan ini memang terlalu banyak. Ular baki merenung sejenak, terlalu besar. Ketika melayang di udara, itu cukup untuk menghalangi matahari dan membuat gunung Warcraft menjadi gelap. Pada saat berikutnya, ular baki berkata, apakah permintaanmu sesederhana itu? Kau tahu, yang kuberikan padamu adalah sebuah janji. Atas janji ini, aku bersedia melakukan apa saja untukmu, bahkan untuk membantumu membasmi musuh-musuhmu. Manusia yang kuat, kau tidak terlihat selama 100 tahun. Kau sudah tua dan hidupmu akan habis. Kau harus berpikir jernih dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Baiklah, kristal ajaib tingkat 8. Penguasa paviliun Lansi mengangguk, menatap ular baki yang besar dan berkata, bagus. Ular baki tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kristal ajaib berwarna merah menyala keluar dari tubuhnya dan jatuh langsung ke tangan penguasa paviliun Lansi. Kristal ajaib itu menghadirkan bentuk kristal, yang sangat indah dan elok. Penguasa paviliun Lansi memegang kristal ajaib tingkat 8, tersenyum pada ular baki dan berkata, rasa terima kasih dan dendam antara kau dan aku telah terhapus. Ya, ular besar baki mengangguk. Seketika, ia menatap pupil ular besar itu, menatap suling dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah untuknya kau meminta kristal ajaib? Dialah yang kupilih, dan dia juga yang dipilih oleh paviliun Raja Pedang. Pemimpin paviliun Lansi berkata dengan lembut. Begitu, ular baki tertawa dan berkata, sepertinya umat manusia siap untuk bergerak di dunia ini,
dan kita para Warcraft akan berjuang untuk supremasi kaum muda. Su Ling tetap di dekatnya dan tercengang. Nima, Warcraft juga ingin bertarung, supremasi kaum muda. Apakah ada generasi muda di antara Warcraft? Kau tahu, umur Warcraft jauh lebih panjang daripada umur prajurit manusia. Sama seperti ular baki, ia telah hidup selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah membusuk. Yah, dunia yang makmur akan segera datang. Klan darah, klan manusia, klan iblis, dan pertempuran di antara ribuan keluarga selama perang Dewa Iblis kuno akan muncul kembali. Kita perlu membuat persiapan lebih awal. Pemimpin Paviliun Lansi berkata, terima kasih atas saranmu. Ular baki berterima kasih. Pemimpin Paviliun Lansi tidak lagi berbicara, tetapi menatap Su Ling, memberikan kristal ajaib level 8 kepada Su Ling, dan berkata, berikan kristal ajaib level 8 ini kepada makhluk-makhluk di tubuhmu untuk dimakan. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan tampak bingung. Su Ling, lakukan seperti yang dikatakan Shizumu dan lahap kristal ajaib level 8 ini. Aku yakin dapat memengaruhi surga. Mata kucing hitam itu panas dan tidak sabar untuk mengatakannya, menembus langit. Su Ling terkejut dan terperangah. Kucing hitam itu sekarang berada di tingkat ke-7 wilayah Tianwu. Dengan banyak metode harta karun yang telah dikultivasikannya, kekuatan komprehensifnya sebanding dengan prajurit wilayah Tianxiang tingkat rendah. Jika kucing hitam itu dapat menerobos alam surgawi dengan menelan kristal ajaib tingkat 8, itu tidak diragukan lagi merupakan lompatan kualitatif bagi kucing hitam itu. Selama kultivasi alam kucing hitam ditingkatkan ke alam surgawi, kemampuan perlindungan diri Su Ling juga akan ditingkatkan puluhan kali lipat. Setidaknya, di masa depan, Su Ling hampir tidak dapat bertarung dengan kekuatan kucing hitam itu ketika dia bertemu dengan seniman bela diri Tianxiang tingkat tinggi. Oke, aku mengerti. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan langsung menelan kristal ajaib tingkat 8. Tubuh ular baki panjangnya puluhan meter. Ia melayang di udara dan menghalangi matahari. Ia menatap tindakan Su Ling. Kristal ajaib tingkat 8 benar-benar menelannya mentah-mentah. Apakah bocah ini gila? Tahukah kamu, kristal ajaib tingkat 8 ini dibuat oleh ular baki dengan menggunakan saripati dan darah dalam tubuhnya. Kristal ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Prajurit biasa, jika mereka langsung melahap kristal ajaib tingkat ini, aku khawatir mereka akan langsung terhantam oleh energi yang terkandung dalam kristal ajaib tersebut. Sungguh menakutkan. Namun, Su Ling, seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, sama sekali tidak memperhatikan energi yang terkandung dalam kristal ajaib tingkat 8. Dia tetap bersikeras untuk menelannya. Anak ini, aku khawatir dia akan mati nanti. Pupil mata ular besar 8 ki berkerut dan berkata dengan suara yang dalam. Warcraft tingkat 7 itu juga menyaksikan Su Ling melahap kristal ajaib tingkat 8. Mereka terkejut dan memiliki pandangan yang hampir sama dengan ular baki. Bagaimanapun, kristal ajaib tingkat 8 benar-benar luar biasa. Energi yang terkandung dalam kristal ajaib itu benar-benar mengerikan, yang tidak dapat ditanggung oleh seni bela diri biasa. Meskipun Su Ling dipilih oleh penguasa Paviliun Lansi, ini tidak berarti bahwa tubuh Su Ling dapat menahan energi kristal ajaib tingkat 8. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan ular baki dan Warcraft 7 tingkat itu. Dia menelan kristal ajaib tingkat 8 langsung ke mulutnya. Hanya mendengarkan, bang-bang, kristal ajaib tingkat 8 dikunyah oleh Su Ling dan ditelan ke perutnya. Pada saat itu, energi yang mengerikan meledak dengan liar di perut Su Ling. Su Ling merasakan otot dan tulangnya membengkak, dan pembuluh darahnya tidak terhalang. Seperti penuh energi yang terkandung dalam kristal ajaib tingkat 8 benar-benar kuat. Mata Su Ling merah, langsung berlumuran darah, dan semakin banyak energi kuat berkumpul dengan liar menuju tubuh Su Ling. Kekuatan ini sangat kuat. Su Ling merasakan tubuhnya membengkak. Tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya dan merasakan tinjunya penuh dengan kekuatan. Ular baki mengerutkan kening dan menatap Su Ling, menyerap kekuatan kristal ajaib level 8. Ia tersenyum beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, energi ini terlalu mengerikan. Itu tidak dapat ditanggung oleh daging dan darahnya. Namun, pada saat berikutnya, ular baki tertegun. Karena energi kristal ajaib level 8 melonjak gila-gilaan ke arah lautan udara Su Ling. Kucing hitam itu tampak sangat serius. Ia menyatu dengan Su Lingrong. Saat ini,
Ia berada di lautan Qi dan dengan keras menyerap energi dari kristal ajaib level 8. Bas, ketika energi kristal ajaib level 8 memasuki tubuh kucing hitam itu mulai menampilkan formula sihir, dan tubuh muda itu memancarkan kecemerlangan hitam. Setelah sinar energi menembus kucing hitam itu merasa penuh kekuatan. Apakah ini kristal ajaib level 8? Sungguh luar biasa. Kristal ajaib level 8 setara dengan puluhan juta kristal Suan kelas atas. Selama aku menyerap kristal ajaib level 8 ini, aku pasti bisa melesat langsung ke langit. Lautan udara sudah penuh dengan energi dari kristal ajaib level 8. Kucing hitam itu duduk di lautan udara dan menyerap energi itu dengan gila-gilaan. Gululu, energi yang kuat mengalir ke kucing hitam itu seperti pegas. Formula ajaib itu didesak dengan gila-gilaan. Kucing hitam itu segera merasa bahwa ia tampaknya akan menghancurkan lingkungan. Pemimpin paviliun Lansi tetap berada di samping Suling. Ia membungkuk dan mendatangi Suling dan berkata, benda-benda di tubuhmu akan menyerap sebagian besar energi, dan kau dapat menggunakan energi lain untuk menerobos. Bagaimanapun, kristal ajaib level 8 pasti cukup untuk mendukung terobosanmu. Suling tercengang. Ia mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pemimpin paviliun Lansi. Kemudian, Suling menjalankan formula kultivasi ciptaan dan bintangnya sendiri. Setelah sekian lama, bintang-bintang mulai mengalir di permukaan tubuh Suling. Suling duduk di tanah, matanya sedikit terpejam, menyerap kelebihan energi di tubuhnya. Sebagian besar energi mengalir ke lautan udara dan diserap oleh kucing hitam itu. Bagian yang berlebih diserap oleh darah Suling. Suling merasa bahwa dia membengkak dan kekuatannya semakin kuat, dan dia masih mengumpulkan. Sebelumnya, Suling mengasah di Gunung 100.000, berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru, dan berhasil menembus ganda Zenwu. Kali ini, di Gunung Warcraft, Suling beruntung mendapatkan kristal ajaib level 8. Sebagian besar energi kristal ajaib harus digunakan untuk membantu kucing hitam itu menerobos, tetapi kelebihan energi dapat digunakan untuk meningkatkan ranah dan pencapaiannya. Suling menggerakkan keterampilan untuk menyerap kelebihan energi. Sesaat kemudian, permukaan tubuh Suling memancarkan bintang-bintang yang semakin menyilaukan, dan juga sangat kaya. Ular baki melayang di udara dan melihat Suling menyerap kristal ajaib level 8 dan menyerap kristal ajaib level 8. Dia terkejut. Dia menatap Suling dan berkata dengan heran, bagaimana ini mungkin? Dia tidak dapat sepenuhnya menyerap energi yang terkandung dalam kristal ajaib level 8. Warcraft level 7 lainnya juga terkejut. Kristal ajaib level 8, bahkan mereka mungkin tidak diserap pada satu waktu. Namun, Suling melakukannya dan melakukannya dengan sempurna. Energi yang terkandung dalam kristal ajaib level 8 mengalir dalam tubuh Suling. Keadaan Warcraft level 7 itu luar biasa. Secara alami, kita dapat melihat aliran dan transformasi energi dalam tubuh Suling. Bagaimana mungkin anak ini melakukannya? Ular baki menatap pupil ular besar itu dan berkata dengan heran. Mungkin dia memiliki harta karun dan dapat menyimpan sebagian besar energinya untuk sementara waktu. Warcraft level 7, memuntahkan kata-kata orang, berkata langsung. Ular baki mengangguk sambil berpikir, yang mengakui pandangan ini. Bagaimanapun, dengan tubuh alam Zenwu, mustahil untuk menyerap kristal ajaib level 8 secara menyeluruh. Suling menyerap kelebihan energi di tubuhnya, dan kecemerlangan di permukaan tubuhnya menjadi semakin kuat, dan beberapa perubahan mulai muncul di lautan Qi-nya. Boom! Beberapa suara keras terdengar di lautan udara Suling. Segera setelah itu, otot dan tulang Suling meledak menjadi energi yang mengerikan. Wilayah yang rusak. Suling tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan keras. Kemudian dia melihat Suling berdiri langsung, dan tingkat kultivasinya melonjak, langsung mencapai 4 tingkat Zenwu. Pada saat ini, momentum Suling menjadi semakin kuat dan mendominasi. Sebenarnya, Suling telah mengancam untuk menghancurkan lingkungan jauh sebelumnya. Namun, Suling berada di jalan dewa dan iblis batas kuno, dan terobosan apapun sangat sulit. Demikian pula, terobosan Suling dalam kultivasi alam akan memberinya kekuatan besar. Setelah terobosan kultivasi alam, Suling menggunakan jiwanya untuk mengintip ke dalam tubuhnya tanpa banyak perubahan. Bagaimanapun, terobosan ini hanya dari 2 kali lipat ranah Zenwu ke 4 kali lipat, dan tidak ada perubahan kualitatif. Jika kita menerobos ranah Tianwu dari ranah Zenwu,
kekuatan Su Ling saat ini pasti akan menyebabkan pergolakan langit dan bumi, dan bahkan penglihatan langit dan bumi. Su Ling merasakan transformasi kekuatannya sendiri. Dia tersenyum beberapa kali di wajahnya, tetapi segera, wajahnya menjadi suram, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menerobos 4 tingkat Zenwu, dia masih bukan lawan Sang Guanmi. Jika dia ingin melawan Sang Guanmi, dia setidaknya harus mencapai tingkat ke-8 alam Zenwu. Bahkan jika kultivasi alam ditingkatkan, aku masih tidak dapat bersaing dengan Sang Guanmi. Aku benar-benar kehilangan dia terlalu banyak. Selain itu, dia memiliki tulang hitam dan mengolah metode Taoti. Meskipun aku memiliki metode Kirin, aku paling-paling dapat menandingi metode Taotinya, tetapi dia memiliki kekuatan alam Tianwu, yang hampir mustahil. Su Ling mengerutkan kening dan mendesah tak berdaya. Masih ada 10 hari lagi. Jangan khawatir. Pemimpin Paviliun Lansi tampaknya melihat apa yang dipikirkan dan dikatakan Su Ling. 10 hari? Aku khawatir tidak mungkin untuk beralih dari 4 tingkat Zenwu ke 8 tingkat Zenwu. Su Ling tersenyum pahit. Itu benar-benar mustahil. Pemimpin Paviliun Lansi berkata langsung. Petik 2 petik 2. Su Ling tampak tak berdaya. Grandmaster Lansi, tidak bisakah kau menghiburku? Su Ling terbatuk dan berkata dengan rasa ingin tahu, Master, apakah kau punya cara untuk memecahkan permainan? Tidak. Pemimpin Paviliun Lansi menggelengkan kepalanya secara langsung. Su Ling terdiam. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. 10 hari, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu masih harus sedikit percaya diri. Pemimpin Paviliun Lansi akhirnya bersedia menghibur Su Ling dan berkata, aku mengerti. Mata Su Ling panas dan tegas. Dia tidak ingin mengakui kekalahan dengan mudah. Bagaimanapun, dia dan Sang Guanmi setuju untuk bertarung di puncak larangan ungu. Yang kalah mati. Kucing hitam di lautan udara Su Ling masih dengan panik menyerap energi kristal ajaib level 8. Sesaat kemudian, ki misterius yang tak berujung diserap oleh kucing hitam itu. Hanya beberapa suara keras, boom, yang terdengar. Ada ledakan di otot dan tulang kucing hitam itu, yang merupakan tanda pembentukan ulang. Saat berikutnya, saya melihat bintang terang bersinar di langit yang ditutupi oleh ular baki. Hah! Ular baki tertegun dan gemetar. Dia menatap bintang yang bersinar turun dari langit yang tinggi dan berkata dengan suara kental, seseorang terhubung dengan bintang-bintang dan fenomena langit. Ini akan melangkah ke alam surgawi. Kecemerlangan bintang berasal dari bintang-bintang dan fenomena langit. Ketika seorang pendekar melangkah ke alam surgawi, ia akan menghubungkan bintang-bintang dan fenomena surgawi, yang hampir merupakan simbol pendekar di alam surgawi. Kultivasi alam ular besar baki tidak dapat diprediksi. Meskipun tidak sebagus pemimpin Paviliun Lansi, ia juga merupakan orang yang sangat kuat. Jika seseorang memiliki seni bela diri, ia pasti dapat mendeteksi bintang-bintang dan fenomena surgawi. Namun, ia tidak menyadari siapa yang menerobos alam di dekat sini. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Warcraft, yang merupakan wilayahnya. Selama seorang pendekar melangkah ke sini, dia dapat mendeteksi satu sama lain pada saat pertama. Siapa yang ingin menerobos langit? Ular besar 8 ki itu mengeraskan suaranya. Ia melihat ke seluruh area dan tidak menemukan siapapun, tetapi saat berikutnya, ia melihat Su Ling di tanah. Apakah itu dia? Ular baki mengerutkan kening dan berkata dengan heran, tetapi dia hanya tahu bahwa dia hanya negara Zenwu. Bahkan jika dia menyerap seluruh kristal ajaib level 8, dia tidak dapat langsung mencapai negara surga. Namun, saat berikutnya, kecemerlangan bintang yang jatuh dari langit langsung menyelimuti tubuh Su Ling. Ular baki tertegun dan berkata, itu benar-benar dia. Pemimpin Paviliun Lansi tetap di dekatnya dan menatap bintang itu, benda di tubuh Su Ling. Setelah menyerap kristal ajaib level 8, dia secara resmi menerobos alam surgawi. Kecemerlangan bintang adalah tanda bahwa benda itu menerobos langit. Kucing hitam di lautan udara Su Ling diselimuti oleh kecemerlangan bintang. Di mata orang luar, akan dikenali bahwa Su Ling terpikat dengan bintang dan fenomena surgawi dan melangkah ke alam surgawi. Tidak seorang pun tahu bahwa prajurit yang ingin melangkah ke alam surgawi kali ini sebenarnya adalah kucing hitam di tubuh Su Ling. Boom! Setelah beberapa suara keras, bintang-bintang sepenuhnya bersinar di tubuh kucing hitam itu. Kucing hitam itu meledak dan menyerap kecemerlangan bintang. Kecemerlangan bintang ini berasal dari fenomena langit bintang. Setelah menyerap kecemerlangan bintang ini,
itu setara dengan menghubungkan fenomena langit bintang. Kucing hitam itu menyerap kecemerlangan bintang dengan sangat cepat. Segera, kecemerlangan bintang sepenuhnya memasuki kucing hitam, dan seluruh tubuh kucing hitam bersinar dengan kilau baru, dan momentumnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terobosan antara 7 tingkat Tianwu dan Tianxiang adalah lompatan kualitatif. Ini adalah kekuatan kristal ajaib tingkat 8. Xiao Hei, apa kabar? Menyadari munculnya bintang-bintang, Su Ling tiba-tiba mengubah penampilannya, mengerutkan kening dan bertanya. Akhirnya aku menembus batas. Aku telah mencapai alam surgawi. Kucing hitam itu sangat gembira di dalam hatinya, tetapi itu semua berkat Su Ling. Jika tidak, akan butuh setidaknya beberapa bulan untuk beralih dari Tianwu ke Tianwu tergantung pada kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, rentang antara Qizong wilayah Tianwu dan hari-hari awal wilayah Tianxiang benar-benar terlalu besar. Ya, Su Ling gembira karena kucing hitam itu dapat merusak lingkungan. Dia senang untuk kucing hitam itu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kemampuan perlindungan dirinya telah ditingkatkan beberapa kali. Su Ling, ketika aku mencapai keadaan tertinggi, aku bisa berubah menjadi seorang pria. Aku tidak sabar. Kucing hitam itu merasakan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Kekuatan itu memang sangat kuat. Sebelumnya, ia adalah Kaisar Iblis. Kemudian, karena ia berpartisipasi dalam perang Dewa Iblis kuno, hal itu secara langsung menyebabkan runtuhnya kultivasi alamnya sendiri. Tubuhnya hancur dan hampir terbunuh seluruhnya. Untungnya, jiwanya terbebas tepat waktu dan melarikan diri ke dalam harta karun, mutiara ajaib. Kalau tidak, jiwanya akan musnah. Ketika kucing hitam itu masih menjadi Kaisar Iblis, kultivasi alamnya sebanding dengan orang bijak yang sangat kuat. Kecuali jiwanya musnah, bahkan jika tubuhnya hancur total, itu tidak dapat dianggap sebagai kematian total. Sama seperti kucing hitam saat ini, ia terlahir kembali dengan mengandalkan jiwanya, dan berubah menjadi kucing untuk berlatih lagi dan mengambil jalan latihan lagi. Ketika mencapai keadaan tertinggi, ia dapat berubah menjadi bentuk manusia dan dikembalikan ke tubuh manusia. Keadaan tertinggi masih sangat sulit. Bagaimanapun, medan ruang angkasa ini ditinggalkan oleh dewa. Begitu seorang prajurit mencapai keadaan tertinggi, ia akan dihukum oleh hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Pada saat itu, bahkan jika kau memiliki kekuatan keadaan tertinggi, kau hanya bisa tinggal di area terlarang. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Apakah tidak ada cara untuk keluar dari ruang angkasa ini? Pria berjubah darah yang kau temui di 100.000 gunung adalah pria klan darah. Tidak ada klan darah di wilayah dewa yang ditinggalkan ini. Ia pasti telah melewati penghalang wilayah ruang angkasa. Dengan kata lain, kita juga dapat keluar dari wilayah dewa yang ditinggalkan dan memasuki wilayah ruang angkasa lainnya. Kucing hitam itu mengerutkan kening. Ia telah melangkah ke alam surgawi. Hanya ada celah antara yin dan yang dari melangkah ke alam tertinggi. Selama ia dapat mencapai alam tertinggi, ia dapat berubah menjadi bentuk manusia dan semakin meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, kucing hitam itu tidak sabar untuk menerobos keadaan tertinggi. Selama ia dapat menembus alam tertinggi dan berubah menjadi wujud manusia, ia akan melakukan apapun yang diperlukan. Daerah terlantar milik dewa ini tidak dapat menoleransi keberadaan seni bela diri tingkat tertinggi, dan kucing hitam itu akan mencoba menerobos penghalang medan ruang angkasa dan memasuki medan ruang angkasa lainnya. Kucing hitam itu yakin bahwa ia dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang berjubah darah. Baiklah, sebelum itu, hal yang lebih penting yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi kepunahan Sangguan. Su Ling mengangguk. Ia tahu keinginan dalam hati kucing hitam itu. Bagaimanapun, kucing hitam itu dulunya adalah Kaisar Iblis, tetapi karena ia tidak punya pilihan selain menjadi kucing, ia sekarang melangkah ke alam surgawi, yang tidak jauh dari alam tertinggi. Secara alami, kucing hitam itu berharap untuk bergegas ke alam tertinggi dan memulihkan wujud manusianya. Sulitkah untuk menekan Sangguanmi? Selama kau menggunakan kekuatanku, kau dapat membunuh Sangguanmi dalam sekejap. Bagaimana jika metode rakusnya lebih kuat? Kau menggunakan kekuatanku untuk mengembangkan metode Kirin, yang tentu saja tidak lebih lemah darinya. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Pertempuran yang menentukan ini berada di puncak kota terlarang. Akan ada banyak orang kuat yang menonton pertempuran itu. Jika aku menggunakan kekuatanmu, aku hanya akan mengungkap keberadaanmu dan mungkin akan membawa kematian untukmu.
Pertempuran yang menentukan dengan sangguan ini hanya bisa dilakukan olehku, dan kau tidak boleh berpartisipasi di dalamnya. Su Ling tampak sangat serius dan berkata, dia tahu bahwa selain Li Huang dan Presiden Muling, ada juga leluhur keluarga kerajaan dan perguruan tinggi Danwu. Menggunakan kekuatan kucing hitam sesuka hati hanya akan mengungkap keberadaan kucing hitam itu. Bagaimanapun, penguasa Paviliun Lansi mengatakan bahwa setelah mencapai wilayahnya, kau dapat menyadari keberadaan kucing hitam. Yah, kau benar. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, sekarang hanya tinggal 10 hari lagi dari akhir bulan. Apa yang akan kau lakukan? Lakukan apa yang bisa kulakukan, lakukan apa yang bisa kulakukan. Mata Su Ling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat Su Ling mengaitkan bintang-bintang, fenomena langit, ular baki, dan Warcraft tingkat tinggi lainnya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tercengang dan terkejut. Anak ini, meskipun dia menyerap kecemerlangan bintang-bintang, dia tidak melangkah ke langit. Apa yang terjadi dengan kecemerlangan bintang-bintang tadi? Ular baki terkejut. Konon ada jiwa orang lain di tubuh beberapa seniman bela diri. Dia seharusnya seperti ini. Warcraft tingkat 7 mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang sepertinya ini satu-satunya penjelasan. Kata ular baki. Kemudian ular baki menatap pemimpin Paviliun Lansi dan berkata, manusia kuat, aku telah memenuhi permintaanmu. Sekarang kau bisa pergi. Ya, penguasa Paviliun Lansi mengangguk. Kemudian dia membawa Su Ling pergi dari bagian terdalam pegunungan Warcraft. Setelah pemimpin Paviliun Lansi pergi, tubuh besar ular baki itu terbaring tak bergerak, memuntahkan kata-kata orang dan berteriak, di mana naga bulu emas segitiga. Itu, cepat kemari. Setelah mendengar panggilan ular baki, naga bulu emas segitiga itu, yang masih beristirahat di dalam gua, gemetar beberapa saat dan bergegas keluar dari gua. Sayap emas di belakang naga bulu emas segitiga itu bergerak, dan tubuh besar itu melesat ke langit dan dengan cepat bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan Warcraft. Bagian terdalam dari gunung Warcraft bukanlah tempat biasa. Ada Warcraft yang kuat. Dilihat dari kekuatan naga bulu emas segitiga saat ini, ia tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke area terdalam. Namun dengan panggilan ular besar baki, naga bulu emas segitiga itu berjalan sepanjang jalan. Segera, ia tiba di bagian terdalam dari gunung Warcraft. Naga bulu emas segitiga memiliki tubuh yang besar, tetapi ia sangat mudah dibandingkan dengan ular baki. Ia menatap ular baki yang tidak aktif dan bertanya, Tuan ular baki, apa yang terjadi dengan Anda memanggil generasi muda? Faktanya, di antara banyak hewan Warcraft, naga bulu emas segitiga tidak terlalu tua. Ia hanya berusia lebih dari 100 tahun, sedangkan ular baki setua 1000 tahun. Wajar jika naga bulu emas segitiga menyebut dirinya sebagai generasi muda. Dunia akan datang. Anda akan keluar atas nama Gunung Warcraft, berjuang untuk supremasi kaum muda dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar. Ular baki tampak sangat serius, menatap naga bulu emas berbentuk segitiga itu dan berkata dengan suara yang dalam, mulai hari ini, kau akan mengikutiku berkeliling dan berlatih bersamaku. Mendengar apa yang dikatakan ular baki, naga bulu emas berbentuk segitiga itu gemetar dan berlatih bersama ular baki. Ini luar biasa. Ular baki jelas termasuk yang terkuat di pegunungan Warcraft. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu sangat memuja ular baki dan sangat ingin menjadi Warcraft seperti ular baki. Sayangnya, naga bulu emas berbentuk segitiga itu masih terlalu muda, dan kultivasi Warcraft sangat sulit. Sering kali butuh waktu bertahun-tahun untuk menembus alam. Ular baki telah berlatih selama ribuan tahun dan baru saja melangkah ke alam tertinggi, yang menunjukkan betapa sulitnya kultivasi Warcraft. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu begitu gembira karena dapat diterima sebagai murid oleh ular baki sehingga ia segera berlutut dan berteriak kepada ular baki, Tuan, terimalah murid itu. Warcraft tingkat 7 di sekitar mereka terkejut ketika mereka menyaksikan pemujaan terhadap naga bulu emas berbentuk segitiga itu. Hari ini, naga bulu emas berbentuk segitiga itu memuja di bawah gerbang ular besar baki, yang tidak diragukan lagi merupakan langkah menuju langit. Lagi pula, di Gunung Warcraft ini, hanya ada beberapa hewan Warcraft yang dapat bersaing dengan ular baki. Baiklah, bangun. Ular baki melirik naga bulu emas dan berkata, apakah kamu tahu pemuda yang dibawa oleh orang kuat sebelumnya? Naga bulu emas berbentuk segitiga itu tertegun dan menjawab, aku mengenalnya. Dia adalah Su Ling. Dia menyelamatkan murid-muridnya di tangan Jenderal Hantu Bajue dan Jenderal Hantu Kapak.
Suling, ular baki mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa pendapatmu tentang dia? Bakat bela diri memang sangat kuat, tetapi kekuatannya biasa saja. Kata naga bulu emas segitiga. Dia mungkin menjadi penghalang terbesar bagi pengaruhmu terhadap supremasi pemuda. Ular baki menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, bukan hanya kamu, tetapi juga penghalang terbesar bagi seniman bela diri lain untuk menyerang pemuda tertinggi. Dengan dia, naga jinyu segitiga sangat terkejut dan terperanjat. Meskipun ia berutang budi kepada Suling, ia tidak memandang Suling dengan saksama. Karena kultivasi alam Suling benar-benar terlalu lemah dan sama sekali tidak pantas diperhatikan. Jangan remehkan musuh. Dia luar biasa, ular baki berteriak dengan suara yang dalam. Ia mengusap beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya. Ia pasti tidak terlalu lemah untuk dianggap sebagai pemuda masa depan oleh manusia kuat seperti penguasa Paviliun Lansi. Suling mengikuti pemimpin Paviliun Lansi untuk meninggalkan bagian terdalam dari pegunungan Warcraft. Ketika mereka tiba di area tengah pegunungan Warcraft, dua sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Suling. Ji Hongchen dan Zhan Tiangui akan datang ke Gunung Warcraft. Baru saja, ular baki tiba-tiba muncul, yang membuat Ji Hongchen dan Zhan Tiangui merasa sangat aneh. Oleh karena itu, mereka berdua datang ke wilayah tengah. Mereka hanya tidak menyangka akan bertemu Sulinggang. Namun, di samping Suling, ada seorang lelaki tua dengan wajah kelabu dan rambut putih. Kekuatan Ji Hongchen sangat kuat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap lelaki tua berambut kelabu itu untuk waktu yang lama. Zhan Tiangui sama kuatnya, tetapi dia langsung mengabaikan lelaki tua berambut kelabu itu. Dia menatap Suling dengan mata muram dan berteriak, haha, ada jalan di surga. Kamu tidak pergi, tidak ada pintu di neraka. Suling, hari ini adalah waktumu untuk mati. Suling menatap Jenderal Hantu Zhan Tian seolah-olah dia terbelakang mental. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, apakah kamu harus mengejarku? Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Zhan Tiangui berteriak keras, dan tangannya yang besar menghantam kepala Suling dengan telapak tangan yang sangat mendominasi. Zhan Tian, jangan berhenti. Namun, pada saat yang sama, Ji Hongchen tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam, aku sudah memperingatkanmu bahwa kamu harus tetap menghormati yang kuat. Jika kamu berani bertindak gegabah, kamu akan mati. Hah! Zhan Tiangui menatap Ji Hongchen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ji Hongchen setengah membungkuk dan tidak berani mengangkat kepalanya dengan mudah. Dia berkata kepada lelaki tua berambut abu-abu itu, Tuan Paviliun Lansi, mohon maafkan aku karena telah menyinggungmu. Ji Hongchen adalah seorang pria yang kuat. Di antara seni bela diri yang lahir, dia hampir tak terkalahkan. Karena kultivasi alamnya, dia telah mencapai 9 puncak yin dan yang. Medan ruang angkasa ini adalah medan dewa yang terbengkalai. Di medan ruang angkasa ini, selama prajurit berani melangkah ke alam tertinggi, bahkan orang yang paling rendah hati akan dihukum oleh hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Begitu sanksi hukum langit dan bumi dipicu, itu tidak diragukan lagi merupakan ancaman fatal bagi prajurit. Setidaknya, sejauh ini, tidak ada yang pernah mampu melawan hukum langit dan bumi. Bahkan jika hukum langit dan bumi ini adalah hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Ji Hongchen tidak ingin menghadapi sanksi hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, yang merupakan alasan utama mengapa dia tidak ingin melangkah ke alam tertinggi. Pada saat ini, dia setengah berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menghadapi lelaki tua berambut abu-abu di depannya, karena dia telah melihat lelaki tua berambut abu-abu itu ketika dia masih muda. Saat itu, Ji Hongchen menyaksikan gaya unik lelaki tua berambut putih itu dan menyaksikan masa puncak lelaki tua berambut putih itu. Terlebih lagi, Ji Hongchen dapat memahami betapa hebatnya lelaki tua itu. Siapa kamu? Pemimpin Paviliun Lansi tercengang dan bingung. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menatap wanita mungil dan tampan yang setengah berlutut di tanah. Dia berkata dengan rasa ingin tahu. Generasi muda Ji Hongchen. Ji Hongchen berkata langsung bahwa dia telah mempraktikkan formula Fana Laut Pahit, yang merupakan alasan utama mengapa dia dapat menjaga wajahnya, tetapi juga karena kultivasi formula Fana Laut Pahit itulah dia hampir memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Ya, tampaknya memikirkan nama Ji Hongchen, Master Paviliun Lansi mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu mencari suling? Ji Hongchen menundukkan kepalanya dan tetap diam.
Dengan kata lain, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Master Pavilion Lansi sejenak. Dia dan Zhan Tiangui akan mengejar Su Ling, bukan untuk mendukung Su Ling, tetapi untuk membunuh Su Ling. Jika pemimpin Pavilion Lansi tahu tentang ini, dia mungkin menyinggung pemimpin Pavilion Lansi dan membuatnya marah. Pada saat itu, dia dan Zhan Tiangui akan menghadapi ancaman kematian. Master Pavilion Lansi menyipitkan matanya. Melihat Ji Hongchen terdiam, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu mengejarnya? Seketika, pemimpin Pavilion Lansi menatap Jenderal Zhan Tiangui, seolah menunggu jawaban dari Jenderal Zhan Tiangui. Zhan Tiangui akan menjadi prajurit 7 kuat di alam surgawi. Dia tidak jauh dari melangkah ke alam Yin Yang. Ketika dia mendengar pertanyaan dari pemimpin Pavilion Lansi, dia tampak sedikit tertegun. Namun, sesaat kemudian, saya melihat beberapa pikiran dingin di mata pemimpin Pavilion Lansi. Kemudian, hanya dengan mendengarkan pop, Zhan Tiangui akan merasakan kakinya tiba-tiba menjadi lunak. Seluruh orang itu berlutut langsung di tanah, dan sebuah lubang besar menghantam tanah berbatu dalam sekejap. Zhan Tiangui benar-benar linglung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa 7 seni bela diri beratnya di alam surgawi akan dikalahkan oleh tatapan mata seorang lelaki tua berambut abu-abu, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri. Apakah ini celah di alam? Sebenarnya, jika aku ingin membunuhmu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan, kan? Penguasa Pavilion Lansi membungkuk dan membungkuk, tetapi untungnya, Zhan Tiangui sedang berlutut di tanah saat ini. Penguasa Pavilion Lansi tidak perlu menatap Zhan Tiangui dan berbisik. Kamu, Zhan Tiangui tiba-tiba menundukkan matanya, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Dia menatap dingin ke arah pemimpin Pavilion Lansi dan berkata dengan suara yang dalam, jika pemimpin ada di sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong? Omong kosong. Hampir pada saat Jenderal Zhan Tiangui baru saja selesai berbicara, Ji Hongchen menamparkan wajahnya dan memukulnya tepat di wajahnya. Pak, sebuah tamparan keras di wajah terdengar melalui suara. Zhan Tiangui menatap Ji Hongchen dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berkata dengan heran, Wakil Tuan, mengapa? Diam, Ji Hongchen berteriak lagi, dia adalah pemimpin Pavilion Lansi dan mantan pemimpin Pavilion Jianwang. Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk menimbulkan masalah bagi klan mayat dan hantu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Hongchen, Zhan Tiangui akan terkejut. Orang hebat macam apa ini, mantan Patriark Pavilion Jianwang? Hatinya sangat terkejut. Zhan Tiangui mengerutkan pupil matanya dengan ngeri, menatap pemimpin Pavilion Lansi dengan heran dan berkata, aku dan wakil pemimpin benar-benar mengejar Su Ling. Ya, pemimpin Pavilion Lansi tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Su Ling di sebelahnya dan berkata, sepertinya kau telah menyebabkan banyak masalah. Su Ling tersenyum tak berdaya. Dia menatap pemimpin Pavilion Lansi dan berkata, masalah kecil ini seharusnya diselesaikan oleh para murid sendiri di masa depan. Baiklah, bagus. Hanya bencana nyata itu yang bisa membuatmu lebih kuat. Penguasa Pavilion Lansi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika aku bisa menyelesaikan semua masalah untukmu, sungguh sulit bagimu untuk benar-benar tumbuh dewasa. Su Ling tersenyum tipis. Ia memahami apa yang dikatakan oleh penguasa Pavilion Lansi. Lagi pula, selama ini Su Ling belum bisa menggunakan kekuatan kucing hitam itu, jadi ia enggan untuk menggunakannya semaksimal mungkin. Sebab, menurut Su Ling, meskipun ia telah menyatu dengan kucing hitam itu, kekuatan kucing hitam itu bukanlah miliknya. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Pemimpin Pavilion Lansi menatap Ji Hongchen dan Jenderal Zhan Tiangui dan berkata, kalian berdua pergilah. Di masa depan, kalian bisa membalaskan dendam Su Ling, tetapi kalian tidak bisa menggunakan cara yang sembarangan. Meskipun era yang menjadi milikku telah berlalu, kurasa tidak ada yang bisa menghentikanku di era ini dengan kekuatanku saat ini. Ji Hongchen dan Zhan Tiangui terkejut. Mereka menyeka sedikit warna bermartabat di bagian bawah mata mereka dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, penguasa Pavilion Lansi. Segera, Ji Hongchen dan Zhan Tiangui akan segera pergi. Ketika Ji Hongchen dan Zhan Tiangui hendak pergi, pemimpin Pavilion Lansi menatap Su Ling dengan mata yang sangat ramah dan berkata dengan lembut, ayo pergi juga. Kamu telah melangkah ke alam Zhenwu tingkat 4. Hanya tersisa 10 hari dari pertempuran yang menentukan antara kamu dan Sang Guanmi.
Aku akan membawamu untuk mengunjungi orang terakhir. Siapa? Su Ling tertegun dan bertanya-tanya. Seorang teman lama yang telah lama pergi. Pada saat yang sama, dia juga orang yang akan kamu bunuh di masa depan. Tokoh utama Paviliun Lansi sangat acuh tak acuh. Bahkan ketika menggambarkan musuh, dia masih bisa begitu tenang tanpa ada gejolak di hatinya. Setelah mendengar deskripsi Master Paviliun Lansi, Su Ling segera mengerti siapa yang Paviliun Lansi bawa untuk dikunjunginya. Apakah kamu harus pergi? Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Yah, aku harus pergi. Beberapa orang tidak dapat melarikan diri dan harus menghadapinya secara langsung. Pemimpin Paviliun Lansi mengangkat kepalanya, menatap pepohonan yang tidak jauh dan awan-awan di langit, perlahan mengembuskan napas dan berkata. Baiklah, bagus. Su Ling tahu bahwa ia dapat mundur. Karena pemimpin Paviliun Lansi bertekad untuk menghadapi semua ini, Su Ling tentu saja tidak dapat menghentikan keputusan pemimpin Paviliun Lansi. Itu juga merupakan solusi untuk menghadapi rasa sakit masa lalu dan memilih untuk menghadapinya secara positif 2 hari kemudian. Setelah Sima Xingyun menerobos alam Tianwu dengan obat-obatan yang berharga, Tang Xian dan Ouyang Yanyan juga menerobos ambang alam Tianwu satu demi satu. Setelah perjalanan panjang siang dan malam, Tang Xian dan yang lainnya kini telah kembali ke Sekte Yanyun di negara kuno Dayan. Sekte Yanyun menempati tanah ribuan mil. Ada banyak gunung dan pepohonan. Praktisi seni bela diri dapat dilihat di mana-mana. Ada banyak gua untuk para jenius itu. Sekte Yanyun adalah salah satu sekte teratas di wilayah dewa yang ditinggalkan. Sekte ini terletak di negara kuno Dayan. Mengandalkan kekuatan kuat Tang Qingshan, Patriark pertama, Sekte Yanyun telah menempati peringkat di antara kekuatan teratas hanya dalam lebih dari 100 tahun, yang berada di luar jangkauan kekuatan lain. Setelah Tang Xian kembali ke Sekte Yanyun, ia dipisahkan dari Sima Xingyun dan Ouyang Yanyan. Dua yang terakhir kembali ke gua mereka sendiri. Sekte Yanyun paling menganjurkan kejeniusan. Tidak peduli apapun praktisi seni bela diri yang dikultivasikan, selama mereka jenius, mereka akan dihormati sebagaimana mestinya. Mereka bisa mendapatkan gua terpencil di dalam Sekte Yanyun. Sima Xingyun dan Ouyang Yanyan, lahir di keluarga yang sombong, keduanya memiliki bakat yang sangat bagus. Sekarang mereka telah berhasil menembus alam Tianwu. Selanjutnya, mereka harus menarik lebih banyak perhatian. Anda tahu, Sima Nebula dan Ouyang Yanyan tidak terlalu tua, terutama Sima Nebula, yang sangat muda dan jelas merupakan salah satu bakat teratas. Setelah berpisah dari Sima Xingyun dan Ouyang Yanyan, Tang Xian pergi ke Aulai Yanyun dari Sekte Yanyun. Dia harus bergegas menemui ayahnya. Ayah Tang Xian, Tang Yuhui, adalah pemimpin Sekte Yanyun saat ini. Kekuatannya mencapai 9 puncak yin dan yang sejak beberapa tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa tidak terlalu sulit bagi seniman bela diri seperti Tang Yuhui untuk melangkah maju di alam seni bela diri. Namun, mengingat hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, Tang Yuhui tidak mau menerobos alam tertinggi. Dia dan Ji Hongchen termasuk dalam jenis orang yang sama. Tang Yuhui bertemu dengan beberapa tetua di Aula Yanyun. Tang Xian diam-diam berlari keluar dari Sekte Yanyun. Tang Yuhui sudah lama mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa Tang Xian telah tumbuh dewasa dan tidak terikat, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan Tang Xian. Tuan, Yang Mulia Pangeran telah mengirim seseorang lagi. Kali ini adalah baju besi emas ungu dan giok. Tetua itu, mengenakan jubah abu-abu ramping, tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Tang Yuregret. Baju besi giok emas ungu. Tang Yuhui tercengang ketika mendengar ucapan itu. Tingginya lebih dari 8 kaki, sangat tinggi, dengan alis pedang dan mata yang cerah. Baju besi giok emas ungu adalah harta surga. Yang Mulia, Pangeran benar-benar bersedia menyerahkan darahnya. Tang Yu tersenyum beberapa kali dengan wajah penuh penyesalan. Jari telunjuk kanannya terus mengetuk kursi dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, demi menikahi Xian, Yang Mulia benar-benar telah berusaha keras. Tetua itu mengangguk dan berkata, sayang sekali, menurutku, usaha seperti ini sungguh sangat ampuh. Tang Yu menyesali sikap dinginnya dan mendengus. Beberapa warna dingin melintas di matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian Tang Yuhui menatap para tetua lainnya dan berkata, bagaimana menurutmu, tuan-tuan? Dua tetua mengerutkan kening dan merenung sejenak dan melihat tidak ada yang menjawab pertanyaan sang sultan. Kemudian dia mulai berkata, Kaisar pertama Yan Yunzong,
yang menikahi Yang Mulia Kerajaan Yan kuno yang agung lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang, setelah lebih dari 100 tahun, pangeran dari Kerajaan Yan kuno yang agung akan menikahi tuan dari Yan Yunzong. Mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, Tang Yu menyesal, tanpa sadar mengerutkan kening dan tampak muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah tetua kedua. Konon, tetua kedua dan negara kuno Dayan sangat dekat. Itu benar, ketiga tetua itu duduk di sebelah kedua tetua itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua tetua itu, ketiga tetua itu langsung berkata, meskipun Yang Mulia Pangeran Negara Kuno Dayan adalah seorang jenius papan atas, pikirannya benar-benar terlalu sombong dan angkuh. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, saya khawatir dia tidak harus menjadi kandidat terbaik untuk matahari terbenam. Ya, Tang Yuhui menatap ketiga tetua itu dengan sangat puas dan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Pada saat ini, tetua itu terbatuk dan berkata, apakah Xian ingin berjanji kepada pangeran atau tidak tergantung pada ide Xian sendiri. Sepertinya tidak masuk akal bagiku untuk bertarung di sini. Haha, Tang Yuhui menyesal dan terkekeh pada saat yang tepat. Dia menatap tetua itu dengan penuh penghargaan. Saya harus mengatakan bahwa tetua itu benar-benar telah menjadi roh manusia. Dia benar-benar tahu cara mengamati kata-kata dan warna. Apa yang dikatakan tetua itu sangat benar. Apakah akan berjanji kepada pangeran atau tidak tergantung pada ide Xian sendiri. Tang Yuhui berkata langsung. Pada saat ini, Tang Xian tampak sangat berwibawa dan berjalan cepat ke Aula Yanyun. Matahari terbenam akan segera tiba. Melihat Tang Xian berjalan ke Aula Yanyun, tetua itu tersenyum dan berkata. Tang Yuhui melambaikan tangan dan berkata, Xian, cepatlah ke sini. Yang Mulia Pangeran mengirim seseorang untuk mengirim hadiah. Kali ini adalah baju besi emas ungu dan giok. Tang Xian tercengang saat mendengar ucapan itu. Seketika, dia menyeka sedikit rasa jijik di matanya yang indah dan berkata dengan dingin, aku tidak menyukai pangeran. Bahkan jika dia memberiku seluruh negeri kuno Dayan, aku tidak akan menyukainya. Beberapa hal memang ditakdirkan sejak pandangan pertama. Dia dan aku ditakdirkan tidak memiliki titik temu. Jika ada titik temu, itu adalah dia akan menjadi raja dan aku akan menjadi menteri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Xian, seluruh Aula Yanyun terdiam. Sebagai ayah kandung Tang Xian, Tang Yuhui tercengang. Dia tahu bahwa Tang Xian tidak menyukai pangeran, tetapi dia tidak menyangka bahwa reaksi Tang Xian akan begitu sengit. Namun, Tang Yuhui sangat lega melihat Tang Xian sangat membenci pangeran. Bagaimanapun, Tang menyesali dirinya sendiri dan sangat tidak menyukai Yang Mulia dari lubuk hatinya. Xian, jangan bicara omong kosong. Ini adalah kerajaan kuno Dayan. Meskipun sekte Yanyun kuat, itu mungkin bukan lawan dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan. Tang Yu regret menyipitkan matanya, menatap Tang Xian dalam-dalam dan memarahi, namun, jika seseorang ingin menikahi dan merebut putriku dengan paksa, aku khawatir itu masih mustahil. Para tetua tertua dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tang Yuhui. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Tang Yuhui telah memperjelas bahwa putra mahkota dapat menikahi Tang Xian, tetapi ini harus didasarkan pada kemauan Tang Xian. Jika Tang Xian tidak mau, tidak ada yang bisa memaksa Tang Xian. Batuk. Tetua itu batuk beberapa kali, menatap Tang Xian dan berkata, Xian, apakah kamu telah menembus alam Tianwu? Ya, tetua. Tang Xian sangat menghormati tetua itu dan berkata, saya pergi ke pegunungan Warcraft di Kekaisaran Lanxing. Bagaimanapun, itu adalah tempat kakek saya dulu berada. Saya menemukan kesempatan di sana dan berhasil menerobos alam Tianwu, Gunung Warcraft. Mendengar ucapan itu, Tang Yuhui terkejut. Dia menatap Tang Xian dengan dingin dan memarahi, di sana sangat berbahaya. Kamu tidak bisa pergi sendirian di masa depan. Ayah, aku tidak sendirian. Dengan nebula Sima dan nyala api Ouyang, ikuti aku. Tang Xian tahu bahwa Tang Yuhui sangat mengkhawatirkan keselamatannya, dan berkata, baiklah, itu bagus. Tang Yuhui mengangguk. Dia yakin tidak ada yang berani membunuh putrinya di negara kuno ini. Xian, kalau begitu kamu bergegas ke Aula Yanyun. Ada apa? Tang Yu menyipitkan matanya, tampak serius, menatap Tang Xian dan bertanya. Ayah, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, tetapi ini melibatkan kakekku. Tang Xian menatap tetua dan yang lainnya, dan ingin berhenti berbicara.
Saat Tang menyesal adalah memahami makna mendalam dari kata-kata Tang Xian. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tetua, bawa para tetua dan pergi dulu. Kita akan membahas masalah hari ini di masa depan." "Bagus." Tetua itu menjawab, lalu berteriak kepada beberapa tetua lainnya agar meninggalkan Aula Yanyun bersama-sama. Setelah tetua dan yang lainnya pergi, mata Tang Yuhui tiba-tiba tenggelam dan tampak sangat serius. Ia menatap Tang Xian dan bertanya, "Xian, apa yang kau temui di pegunungan Warcraft? Mengapa leluhurmu Tang Qingshan terlibat?" "Ayah, aku melihat seorang pria di pegunungan Warcraft." "Coba tebak siapa?" "Dia." Mata indah Tang Xian mengernyit dan tubuhnya menegang. Menatap Tang Yuhui dengan penuh penyesalan, ia bertanya. Tang Yuhui tertegun. Ia menyeka beberapa warna pekat di bagian bawah matanya dan berkata dengan heran, "Bukankah seharusnya?" "Benar sekali, itu adalah pemimpin Paviliun Lansi." Di wajah cantik Tang Xian, ekspresinya begitu serius sehingga ia berkata dengan suara yang dalam, katanya, "Pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Itu adalah 8 kata yang telah kau ucapkan sebelum cucumu meninggal." Tang Yuyu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Aku selalu berpikir bahwa 8 kata di mulut nenek ini mengandung misteri besar. Tetapi kemudian aku benar-benar menyadari bahwa Lansi seharusnya adalah sebuah nama. Bagaimanapun, nama kakek adalah Tang Qingshan. Kakek mungkin benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap nenek. Meskipun nenek benar-benar mencintai kakek dengan sepenuh hatinya, kakek sepertinya tidak pernah memiliki nenek di matanya. Yah, kakek benar-benar tidak mencintai Zunai. Kita seharusnya sudah tahu itu sejak lama." Tang Xian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tiba-tiba teringat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Zunai meninggal, Zuye hanya memiliki rasa kehilangan, tetapi dia tidak merasakan sakitnya. Tang Yuhui terdiam. Namanya diperoleh oleh kakeknya sendiri, Tang Qingshan. Namanya adalah Tang Yu Regret. Pesan moralnya adalah Tang Qingshan merasa menyesal. Tetap dekat di rumah, Tang Qingshan sangat mencintai Lansi. Namun sayangnya, ketika dipaksa untuk membuat pilihan yang nyata, Tang Qingshan akhirnya menikah dengan Yang Mulia dari kerajaan Yan yang saat itu agung. Setelah Yang Mulia melahirkan, Tang Qingshan memilih untuk menerobos alam ekstrim dan memasuki area terlarang. Dia tidak dapat menutup pintu sampai sang putri meninggal. Tang Qingshan meninggalkan tempat terlarang, merasa tersesat dan tidak sedih. Benar sekali, Tang Qingshan tidak mencintai Yang Mulia sang putri. Apa yang tidak bisa menjadi rahasia, selama keluarga Tang, hampir diketahui. Wajah Tang Yuhui sangat jelek. Jika pria Lansi benar-benar muncul, maka pepatah lama bahwa pasti ada Lansi di Gunung Hijau itu terbukti. Orang yang benar-benar dicintai Tang Qingshan adalah Lansi. "Xian, kamu baru saja mengatakan pemimpin Paviliun Lansi. Di mana dia?" Tang Yu Regret menyipitkan matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Paviliun Raja Pedang." Tang Xian berkata langsung, dia adalah mantan kepala Paviliun Jianwang. Setelah mendengarkan uraian Tang Xian, Tang Yuhui semakin yakin bahwa Master Paviliun Lansi yang disebutkan oleh Tang Xian adalah Lansi dalam kalimat bahwa pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Baik usia maupun karakteristiknya sangat sesuai dengan uraian Tang Qingshan tentang orang yang tepat saat itu. Selain itu, Tang Yuhui teringat bahwa Tang Qingshan pernah ke Paviliun Raja Pedang dan Pegunungan Warcraft. Pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Aku tidak menyangka bahwa Lansi yang dikatakan nenek itu benar-benar nyata. Tang Yuyu tersenyum pahit dan berkata, "Ya, dan Master Paviliun Lansi tidak mati. Dia berlatih dengan seorang jenius muda." Tang Xian berkata dengan suara yang dalam. "Jenius muda, apakah lebih baik darimu?" Tang Yuhui berkata dengan heran. "Aku memiliki tulang yang gelap dan dharma yang berharga. Secara alami, dia tidak sebaik aku. Tetapi dia mengalahkan Sima Xingyun, dan dia hanya tingkat kedua Zhenwu." Tang Xian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Apa?" Mendengar ucapan itu, Tang Yuyu terkejut dan terkejut di dalam hatinya. Tang Yu Regret telah menerima berita tentang Sima Xingyun yang melangkah ke wilayah Tianwu. Dalam hal ini, Sima Xingyun dikalahkan oleh seorang prajurit ganda di wilayah Zhenwu. Bagaimana ini? Mungkin, bagaimana dia melakukannya? Tang Yu menyesal dan bertanya-tanya, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia berlatih metode Kirin, dan juga berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis kuno. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Tang Xian langsung memberitahu Tang Yu Regret apa yang telah dilihat dan didengarnya. Namun,
yang salah dari perkataan Tang Xian adalah bahwa Su Ling tidak berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, tetapi jalan para dewa dan setan kuno yang ekstrim. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Begitu ya, Tang Yuregret mengangguk dan berkata, sepertinya si jenius muda itu adalah orang yang dipilih oleh penguasa Paviliun Lansi. Ya, Tang Xian mengangguk dan mengenali Tang Yuregret. Namun, saat ini, di pintu masuk Sekte Yanyun, seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut abu-abu dan seorang pemuda tampan muncul di depan Sekte Yanyun. Kita sudah sampai. Lelaki tua berambut abu-abu itu tampak sedikit lelah dan letih. Dia melirik pemuda di sebelahnya dan berkata, apakah ini Sekte Yanyun dari negara kuno Dayan? Mata pemuda itu panas, menatap 3 kata Sekte Yanyun di prasasti batu besar tidak jauh dari sana. Dia juga terkejut di dalam hatinya, dan berkata, nah, ini Sekte Yanyun, yang termasuk dalam negara kuno Dayan. Lelaki tua berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, orang yang kita cari ada di sini. Namanya Tang Qingshan, pergi dan panggil dia untuk menemuiku. Pemuda itu tertegun, tetapi dia berjalan perlahan menuju pintu masuk Sekte Yanyun atas permintaan lelaki tua berambut abu-abu itu. Tidak diragukan lagi, pemuda itu adalah Su Ling. Dahulu kala, dia tahu bahwa pemimpin Paviliun Lansi akan membawanya untuk mengunjungi Tang Qingshan. Namun, Su Ling tidak menyangka akan datang secepat ini pada hari ini. Su Ling datang ke pintu masuk Sekte Yanyun. Dia menarik napas dalam-dalam, diarahkan ke bagian dalam Sekte Yanyun dan berteriak, biarkan Tang Qingshan keluar. Leluhurku ingin menemuinya. Momentum Su Ling seperti guntur. Itu menyebar ke seluruh Sekte Yanyun dalam sekejap, dan kata-kata Su Ling membuat seluruh Sekte Yanyun terdiam. Biarkan Tang Qingshan keluar. Siapa yang berani datang ke pintu Sekte Yanyun dan meneriakkan kalimat seperti itu? Keberanian macam apa itu? Bahkan jika itu adalah kematian, tidak seorang pun berani bermain seperti ini. Bagaimanapun, Sekte Yanyun termasuk kekuatan teratas di seluruh negara kuno Dayan, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Namun sekarang, orang-orang menghadapi masalah, dan begitu mereka membuka mulut, mereka akan membiarkan leluhur pertama mereka keluar. Ini adalah kematiannya Nyunzong. Tang Yuhui dan Tang Xian masih berbicara. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka dan meminta Tang Qingshan untuk keluar menemui leluhur mereka. Sungguh gaya yang hebat. Di negara kuno yang begitu besar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Tang Qingshan akan keluar untuk menemui orang-orang. Bagaimanapun, Tang Qingshan adalah pemimpin pertama Sekte Yanyun. Dapat dikatakan bahwa status Sekte Yanyun saat ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan Tang Qingshan. Tanpa Tang Qingshan, tidak akan ada Sekte Yanyun. Ayah, bukankah seharusnya? Tetapi saat berikutnya, Tang Xian tampak ketakutan dan berubah. Dia menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya, karena dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Dia masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Tang Yuhui segera gemetar dan memahami makna mendalam dari kata-kata Tang Xian, tetapi sudah 100 tahun sejak Tang Qingshan disembunyikan. Apakah pemimpin Paviliun Lansi benar-benar datang untuk Tang Qingshan? Keluar dan lihatlah. Tang Yuhui tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Seketika, Tang Yuhui memimpin keluar dari Aula Yanyun, diikuti oleh Tang Xian. Lebih dari 100 tahun yang lalu, apakah rahasia antara Tang Qingshan dan Lansi akhirnya akan terungkap? Su Ling berdiri di depan pintu Yanyunzong. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat muram. Dia menatap para seniman bela diri yang keluar dari Yanyunzong dengan sangat serius. Mereka benar-benar kuat. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hati Su Ling. Sekte Yanyun benar-benar layak menjadi sekte pertama di negara kuno Dayan. Itu adalah salah satu kekuatan teratas. Hampir semua seniman bela diri yang keluar darinya sekarang adalah seniman bela diri di atas alam Tianwu. Ada beberapa pria parubaya yang telah mencapai alam surga, dan orang-orang tua dengan wajah abu-abu dan rambut putih telah mencapai alam Yin Yang. Itu luar biasa. Su Ling tahu bahwa jika Sekte Yanyun dapat mengirim bahkan mereka yang berada di alam Yin Yang sesuka hati, itu akan cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Yanyun benar-benar kuat. Di wilayah Kekaisaran Lanxing, bahkan pasukan teratas seperti Paviliun Raja Pedang hanya dapat mengirim beberapa seniman bela diri Tianxiang paling banyak, yang tidak mudah. Jika Anda ingin menggunakan seni bela diri Yin dan Yang, Anda perlu menggunakan detail konsumsi.
Saat memikirkan hal ini, Su Ling segera menarik napas. Jika pemimpin pavilion Lansi tidak mengikutinya, dia benar-benar tidak berani datang ke sini untuk memprovokasi yang benar dan yang salah. Melihat para prajurit keluar satu demi satu, wajah Su Ling menjadi semakin serius. Dia menatap para prajurit itu dengan dingin dan berteriak, biarkan Tang Qingshan keluar. Apakah anak ini benar-benar gila? Ini dari Sekte Yanyun. Dia memanggil nama leluhurnya 3 kali dan 4 kali. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Orang bodoh itu tidak takut. Dia tidak tahu apa posisi leluhurnya di Sekte Yanyun. Aku takut seseorang akan segera menghukumnya dan membiarkannya tidak selamat atau mati. Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sekitar, hampir semuanya adalah seniman bela diri di wilayah Tianwu. Para seniman bela diri yang belum memasuki wilayah Tianwu masih berada di Sekte Yanyun untuk melanjutkan kultivasi mereka. Persepsi Su Ling sangat menakjubkan. Dia dapat mendengar suara-suara dari sekitar dengan sangat jelas, tetapi dia masih sangat tenang. Bagaimanapun, ada pemimpin pavilion Lansi di belakangnya. Bahkan jika seni bela diri klan Yanyun benar-benar kuat, tidak ada yang bisa membunuhnya. Biarkan Tang Qingshan keluar, Su Ling berteriak lagi, dengan momentum seperti guntur, dengan marah. Nak, apakah kamu tahu siapa Tang Qingshan yang kamu teriakkan? Seorang pemuda tampan dengan pakaian indah tiba-tiba berdiri dari kerumunan. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya dengan keras. Aku tahu. Su Ling mengangguk dan berkata, bukankah Tang Qingshan adalah pemimpin pertama Sekte Yanyun? Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, pemuda tampan itu segera menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya. Dia berteriak dengan marah kepada Su Ling, karena kamu tahu bahwa Tang Qingshan adalah leluhur Sekte Yanyun dan berani berteriak di sini, tampaknya kamu benar-benar tidak takut mati. Yu Luo, pemuda tampan itu, bergegas keluar dan datang ke Su Ling dalam sekejap. Dia hanya berjarak 1 lengan dari Su Ling. Sekarang, bawa pergi apa yang disebut leluhurmu itu segera, kalau tidak kamu akan menyesal tinggal di sini. Pemuda itu menatap Su Ling dengan marah dan berkata dengan dingin. Kakak senior Jun Wuchen telah berdiri. Seseorang menatap pemuda itu dan berseru. Jun Wuchen adalah murid dari Patriark. Pada usia 20 tahun, dia telah mencapai 5 tingkat Tianwu. Melihat seluruh negara kuno, Dayan, dia juga jenius seni bela diri teratas. Ya, bagaimanapun, Jun Wuchen adalah murid dari guru, dan anak laki-laki itu berteriak dan memanggil Tang Qingshan, tetapi kakek guru, Jun Wuchen, dapat dimaafkan karena membela guru. Para seniman bela diri itu menatap Jun Wuchen yang berdiri di depan Su Ling. Mereka semua iri. Masa depan Jun Wuchen sebagai murid dari Patriark pasti tidak terbatas, dan bahkan memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Su Ling menyipitkan matanya, menatap Wuchen, pria yang dipaksa itu, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku adalah generasi muda, dan tidak perlu bermusuhan untuk hal semacam ini. Kakekku dan Tang Qingshan adalah teman lama. Bukankah wajar jika Tang Qingshan keluar untuk menemui kakekku? Hehe, sudah 100 tahun sejak leluhur memasuki area terlarang. Di mana teman lama? Jun Wuchen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak ingin mengambil inisiatif untuk pergi, aku hanya bisa mengirimmu pergi. Begitu suara itu jatuh, tangan kanan Jun Wuchen meledak, dan gas misterius yang mengerikan bercampur dengan energi tak berujung meledak keluar dari telapak tangan Jun Wuchen dalam sekejap. Bagaimanapun, Jun Wuchen adalah seniman bela diri Wuzong di alam Tianwu. Dia adalah jenius muda teratas. Di antara Sekte Yanyun, hanya murid-murid dari keluarga besar dan Tang Xian yang dapat dibandingkan dengannya dalam bakat seni bela diri. Pada saat ini, Jun Wuchen tiba-tiba melesat. Guntur itu sangat kuat. Tangan kanannya menjepit telapak tangan, yang berisi gas misterius yang sangat besar. Begitu mengerikannya hingga ia menepukkannya langsung ke kepala Su Ling. Kelihatannya seperti telapak tangan biasa, tetapi saat diledakkan, telapak tangan itu menjadi sangat kuat, dan bahkan ruang itu hampir hancur dan runtuh. Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat berubah. Ia juga mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan terang bercampur guntur dan kilat berkumpul rapat di telapak tangannya. Ia berteriak, telapak guntur Buddha besar. Ini adalah keterampilan tingkat surga. Su Ling yakin bahwa pemahamannya tentang telapak guntur Buddha raksasa jelas bukan milik orang lain. Ia dapat mengerahkan sepenuhnya keterampilan ini. Benar saja, pada saat berikutnya, Su Ling,
yang mengembangkan telapak guntur Buddha raksasa hingga ekstrim, bertabrakan dengan Jun Wuchen dengan telapak tangan yang kuat dan mendominasi, diikuti oleh energi yang mengerikan, yang menyebar liar dalam bentuk riak-riak di air. Kekuatan sisa, yang dihasilkan setelah tabrakan itu mengenai dada Suling dan meledakkan Suling. Suling terpental mundur lebih dari 10 meter jauhnya. Baru kemudian dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan sedikit darah memudar di sudut mulutnya. Sepertinya dengan 4 pencapaian kultivasiku di wilayah Zhenwu, aku masih tidak bisa bertarung dengan 5 petarung di wilayah Tianwu. Suling menyeka darah di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan warna dingin dan ganas. Dia berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Jun Wuchen menatap Suling, yang terkejut lebih dari 10 meter oleh telapak tangannya. Dia terkejut di dalam hatinya, dan matanya bahkan lebih terkejut. 4 tingkat Zhenwu dapat menahan telapak tanganku, bagaimana ini mungkin? Jun Wuchen terkejut dan berkata, para seniman bela diri di sekitar juga terkejut. Suling hanyalah alam bela diri sejati, yang sangat jelas bagi semua orang. Namun, sangat aneh bahwa Suling tidak terbunuh di tempat di bawah pukulan kuat Jun Wuchen. Tang Yuhui dan Tang Xian datang ke sini sejak lama, tetapi mereka belum muncul. Mereka bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Anak ini, tidak heran dia bisa dipilih. Jalan seni bela diri yang dia ambil bukan hanya jalan dewa dan iblis kuno, tetapi jalan seni bela diri yang lebih sulit daripada jalan dewa dan iblis kuno. Prestasi Tang Yuhui tidak terduga. Sekilas, dia melihat jalan seni bela diri Suling. Dia terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, ayah, jalan seni bela diri macam apa yang dia ambil? Tang Xian tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, jalan dewa dan iblis di zaman kuno termasuk jalan seni bela diri yang sangat sulit, sama sekali tidak mudah bagi seniman bela diri untuk keluar. Namun sekarang, begitu Tang Yuhui membuka mulutnya, dia berkata bahwa Suling tidak mengambil jalan dewa dan iblis kuno, melainkan jalan seni bela diri, yang beberapa kali lebih sulit daripada jalan dewa dan iblis kuno. Ini luar biasa.